jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam setiap waktu, di dalam setiap saat, di dalam setiap ayunan tangan kita, langkahan daripada kaki kita, ayo senantiasa kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan, kata Allah dalam surat Ar-Rahman. Maka barang siapa yang menghadap dengan Tuhannya, kemudian di dalam hatinya ada rasa khauf, ada rasa takut, ada rasa takwa di dalam hatinya, ia menghadap Allah Subhanahu wa taala, jannatan, janjinya Allah akan diberikan 2 surga, kata Allah. Takwa dalam arti senantiasa kita selalu mengerjakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa di setiap langkah dan perbuatan kita, di setiap ucapan dan gerak-gerik kita, di situ ada perintahnya Allah. Dan belajar untuk menjauhi daripada larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, para tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala, harus kita tanamkan di dalam hati kita, hadirin rahimakumullah. Harus kita tanamkan di dalam hati kita bahwa dengan takwa inilah, dengan rasa takut di dalam hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala inilah, nantinya kelak di yaumil mahsyar yang akan menghantar kita ke dalam satu negeri yang penuh dengan kedamaian, ke dalam satu negeri yang penuh dengan kebahagiaan, ke dalam negeri yang penuh dengan ketentraman, ke dalam negeri yang penuh dengan satu hati, ke dalam negeri yang penuh dengan kesenangan. Itulah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, hadirin rahimakumullah, ketika di dalam hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak ada takwa, tidak ada rasa takut kita kepada Allah, kemudian kita menghadap kepada Allah, maka kelak nantinya di yaumil mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan dimasukkan ke dalam satu tempat, ke dalam satu kampung, ke dalam satu negeri yang penuh dengan murkanya Allah, ke dalam negeri yang penuh dengan azabnya Allah, ke dalam negeri yang penuh dengan kengerian, penuh dengan siksa-siksanya Allah. Itulah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin untuk itu, di dalam setiap saat, dengan siapapun kita, bagaimanapun kita, kapanpun kita, sertakan takwa di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan Jumat perdana kita di Masjid Al-Bidayah kita ini, daripada akhir bulan ini, di awal menjelang daripada Rabiul Akhir ini, ada momentum-momentum kemarin yang kita peringati. Di situ ada Maulid Nabi, di situ ada Hari Santri. Kedua momentum ini mengingatkan kita kepada baginda yang mulia, mengingatkan kita kepada si rahmatan lil alamin, yang mendatangkan Islam ke dalam hati-hati kita, yang mendatangkan hidayah ke dalam hati-hati kita. Beliaulah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk cintanya seorang hamba kepada baginda Nabi, di antara bentuk cintanya seorang umat kepada nabinya, maka di setiap perilaku kehidupannya, di setiap ucapan kehidupannya, di setiap gerak-gerik kehidupannya, selalu menauladani, menjadikan Nabi itu sebagai contoh kehidupannya. Sehingga Nabi Agung Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, barang siapa di antara umatku yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, ia menuri-nuru bagaimana cara berpakaianku,
Yang meniru-niru bagaimana cara salatku, kata Nabi. Yang meniru-niru bagaimana tata cara ucapanku, kata Nabi. Yang meniru-niru bagaimana gaya kehidupanku, kata baginda Nabi. Faqad ahabbani, maka sungguh orang itu telah cinta kepadaku. Orang itu sungguh cinta kepadaku, kata baginda Nabi. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ini janjinya Nabi kepada orang-orang di antara umatnya yang menghidupkan daripada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara umat ini, hadirin rahimakumullah, yang menghidupkan sunnahnya Nabi, maka kelak nanti di surga akan beserta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir pada kesempatan Jumat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan umatnya, umat yang dicintai oleh baginda Nabi, sehingga nanti yaumil mahsyar pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakui kita sebagaimana umatnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala, maka seiring dengan perkembangan yang dibawa oleh Rasulullah dalam dakwahnya, mengajarkan Islam, mengajarkan akidah, mengajarkan hukum-hukum kepada orang-orang untuk di dalam hati mereka ditetapkan yang namanya hidayah. Sampai ada kurun-kurun, ada masa-masa tertentu, ada orang-orang tertentu yang mengemban daripada amanah yang besar ini. Sehingga para ulama mutaakhirin wal mutaqaddimin, ulama terdahulu dan ulama mutaakhirin mengatakan, jihad terbesar itu bukan berperang jalan Allah, tapi jihad berperang seorang hamba itu adalah di hadapannya Nabi Muhammad menghidupkan yang namanya dakwah, menghidupkan yang namanya dakwah sebagai rasa cinta terbesar seorang umat kepada Nabi. Sehingga dalam kesempatan lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, wa in lam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, barang siapa di antara kalian melihat satu kesalahan, barang siapa melihat di antara kalian memperbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyughayyir bi yadihi, cegah dengan tangan, takwa dengan tangan. Fa in lam yastati fa bi lisanihi, jika tidak mampu maka cegahlah dengan lisan, dakwah, katakan itu kebatilan, katakan itu kebenaran. Fa in lam yastati, maka jika tidak mampu, fa bi qalbi, tanamkan di dalam hati, itu adalah kesalahan, itu adalah kemungkaran. Wa dzalika adhaful iman, kata Nabi. Dan menanamkan di dalam hati kebencian kepada yang diperbuat orang dalam kesalahan, kita tidak mampu untuk mencegahnya dengan dakwah lisan kita, dengan dakwah tangan kita. Wa dzalika adhaful iman, itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala, maka seiring tadi berkembang daripada yang namanya kurun peradaban daripada Islam, iman, akidah itu sendiri, sampai menyebar ke bumi Nusantara ini, ada namanya mereka yang memegang amanah daripada baginda Nabi, mereka maha santri, para santri yang belajar ilmunya Rasulullah, belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah bangunan pondok pesantren. Diajarkan kepada mereka tentang Allah, diajarkan kepada mereka tentang Rasulullah, supaya timbul di dalam hati mereka hidayah, timbul di dalam hati mereka keimanan yang mantap hanya kepada Allah, timbul di dalam kehidupan mereka Islam yang sejati, sehingga kesantrian mereka itu benar-benar sesuai dengan Islam itu dalam ajarannya, iman itu dalam akidahnya, ihsan itu dalam ketasawufannya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir daripada Jumatan kita pada kesempatan perdana kita di Masjid Al-Bidayah ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan kecintaan ke dalam hati kita kepada baginda Nabi.
Allah Subhanahu wa taala menanamkan kecintaan ke dalam hati kita ke baginda Nabi, sehingga Nabi cinta kepada kita, kita pun cinta kepada Nabi. Allah ridho kepada kita, kita pun ridho kepada sesuatu yang Allah berbuat kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr